Berhenti nonton film dewasa dan COLI bikin cewek lebih suka sama lo. Apa iya bro? Warning, ini bukan video tentang cewek, tapi tentang citra diri sebagai pria. Bro Toksi udah 3 bulan berhasil jalan Novap. Setelah ikut program konsultasi Novap Mastery dan ngobrol langsung sama tim pria 100%, dia jadi jauh lebih gampang menjauhkan diri dari PMU. Setelah berhasil, dia sadar satu fenomena aneh. Cewek-cewek kelihatan jadi lebih suka sama dia, lebih betah diajak ngobrol, gak dingin, gak cuek. Bahkan beberapa ada yang mau diajak jalan. Ajaib kan? Seneng campur bingung, Bro Toksi cerita ke sobatnya Bro Bayu. Dia nanya, apa sih yang sebenarnya dilihat cewek waktu kita Novap? Bro Bayu kasih jawaban yang mengejutkan banget. Yang dilihat cewek saat lo sedang ngejalanin Novap, gak ada bro. Cewek gak akan lihat apapun saat lo Novap. Apalagi kalau lo Novapnya tujuannya cuma ngitungin hari. Cuma pengen nahan sampai seminggu, sebulan, setahun, dan sebagainya. Buat cewek itu gak penting. Dengar jawaban ini, Bro Toksi kaget. Lebih kaget daripada pas dia PDKT chat sama cewek, tapi yang balesin malah pacar si cewek. Masa? Ternyata Novap gak ngaruh. Tapi ternyata Bro Bayu belum selesai. Dia lanjutin penjelasannya. Ya, Novap gak ngaruh kalau lo cuma ngitung-ngitung hari bro. Lain ceritanya kalau lo Novap, terus lo pakai waktu dan energinya buat hal-hal positif lainnya. Ini yang bakal dinotis, diperhatikan sama cewek. Disadari sama keluarga, teman, rekan kerja, dan orang-orang di sekitar lo. Gue jelasin satu-satu ya. Yang pertama, fenomena kenapa cewek jadi kelihatan lebih gampang didekati pas lo Novap. Itu sebenarnya bukan ceweknya yang jadi lebih ramah bro, tapi karena lo-nya yang jadi percaya diri. Kok bisa? Dengan ngelakuin Novap, secara nggak langsung citra diri lo naik bro. Lo jadi sadar kalau lo itu kuat menahan nafsu. Lo itu beda dari cowok kebanyakan yang kalau SNGE dikit harus olahraga 5 jari. Lo tahu kalau lo itu nggak dikendalikan nafsu, tapi malah bisa mengendalikan nafsu. Karena lo tahu sedang melakukan hal yang baik, hal yang nggak mudah, hal yang punya tujuan bagus. Ini bikin rasa percaya diri lo naik. Sama rasanya kalau lo keluar rumah. Lo biasanya nggak mandi, pakai baju lecek, kotor, jorok. Terus kali ini, lo keluar rumah dengan keadaan bersih, wangi, pakai pakaian yang paling bagus. Pasti, rasa percaya diri lo naik kan? Novap itu ibaratnya pakaian bagus buat mental, kejiwaan, dan citra diri lo. Pas lo ngeliat kalau diri lo itu keren, otomatis itu akan tercermin pas ngobrol sama cewek. Lo jadi lebih enjoy, lebih santai, nggak insecure, nggak overthinking pas ngobrol. Akibatnya, obrolan lebih enak, dia jadi lebih enjoy dan jadi tertarik sama lo. Di pikiran si cewek pasti kebayang, ada yang beda dari si Toksi ini. Kelihatan lebih menarik, lebih percaya diri. Dan tahu nggak bro, berdasarkan studi dari Norman Lee tahun 2020, kepercayaan diri itu adalah hal paling seksi yang dilihat cewek dari seorang pria. Wajar, lo makin pede, cewek jadi makin suka. Dan yang lebih ampuh lagi, pede dari Novap ini bukan sekedar karena faktor luar, bukan sekedar karena outfit atau gadget yang keren, tapi karena sesuatu yang muncul dari dalam diri lo. Ini efeknya berkali-kali lebih ampuh bro. Dengar penjelasan itu, Bro Toksi jadi makin paham efek positif dari Novap yang dilakuinya. Dia juga ingat, sejak Novap, obrolannya sama cewek jadi lebih nyambung. Dia jadi gak gampang salah tingkah, dan sekarang ngerasa lebih berkarisma dan berwibawa. Kira-kira kenapa ya bisa gitu? Bro Bayu bilang lagi, itu wajar bro, karena lo udah berhasil ngebersihin pikiran lo dari sampah-sampah kotor. Bayangin bro, tiap hari lo lihat film dewasa, tiap hari lo lihat cewek dalam keadaan dipakai, dianggap sebagai objek. Ini kalau keterusan di dunia nyata, bikin lo jorok terus kalau ngeliat cewek. Lagi ngobrol apa yang dipikirin apa, pas harusnya fokus dengar suara dan lihat wajahnya. Mata lo jelalatan lihat bagian tubuh lain si cewek. Wajar lah kalau cewek ngerasa risih. Pas berhenti PMO, lo jadi bisa berpikir dengan jernih, ngelihat cewek sebagai manusia. Pas ngobrol, lo lebih perhatikan apa yang mereka ucapkan, bukan asik sendiri sama pikiran yang jorok. Mata lo bisa fokus mempertahankan kontak mata, gak berkeliaran kemana-mana. Ini bikin lawan bicara jadi kerasa dihargai. Lo sendiri juga karena gak ada pikiran aneh-aneh, jadi lebih gak salah tingkah, gak nervous, lebih tenang. Wajar kalau obrolan jadi lebih nyambung, apalagi sejak ngelakuin Novap. Lo jadi lebih sering belajar komunikasi kan? Lebih sering coba ngobrol sama orang lain, gak cuma asik seharian di depan HP. Ini yang bikin kemampuan komunikasi lo naik bro. Dengar ini, Bro Toksi langsung jadi sumringah. Terus dia juga ngebahas satu hal. Langsung mulai paham di mana hal-hal yang bikin dia jadi lebih disukai. Terus dia juga ngebahas satu hal, di mana cewek-cewek bilang penampilannya sekarang jauh lebih bagus daripada dulu waktu masih kecanduan BOKIP. Kira-kira kenapa ya? Bro Bayu jelasin lagi. Itu bukan karena Novap-nya bro, tapi karena gue perhatiin, sejak mulai program Novap, lo jadi lebih rutin olahraga, lo jadi lebih sering angkat beban di gym. Energi yang biasanya dipakai buat mencekik si Joni di kamar, sekarang lo pakai buat mengangkat besi. Mencekik si Joni cuma bikin tangan pegel, muka pucat, ekspresi lemes. Olahraga angkat beban, bikin sehat, otot bertambah, badan jadi tegak.
Wajar kalau cewek notice hal itu. Apalagi lo masih muda, rutin ke gym bentar, perubahannya udah kelihatan. Dan satu lagi sih bro, lo jadi lebih rajin ngelakuin self-care, lebih rajin ngerawat diri. Sabun yang tadinya habis dipakai buat mencekik si Joni, sekarang dipakai buat mandi bersih dan wangi. Lo bahkan sekarang punya sabun muka, punya parfum, punya deodoran. Itu yang bikin lo lebih glowing dan diperhatikan sama cewek. Kebiasaan hidup sehat sama kebiasaan merawat diri. Dulu waktu lo masih kecanduan olahraga 5 jari, mungkin bercermin lihat muka lo sendiri aja muak rasanya bro. Ada rasa minder, gak pede, malu, plus ngerasa berdosa. Tapi sejak lo ngelakuin nofap dan olahraga, lo jadi bisa lebih menghargai diri sendiri. Awalnya lo suka bercermin buat ngeliat pump otot habis nge-gym. Lama-lama, lo perhatikan juga wajah, muka, rambut, dan gigi. Lo rawat, lo jaga kebersihannya, lo bagusin semuanya, jadilah penampilan lo makin enak dilihat. Dengar penjelasan Bro Bayu, Bro Toksi jadi makin paham dan makin mantap sama perjuangannya. Dia jadi ngerti, kalau berhenti nonton film dewasa dan olahraga 5 jari, itu banyak banget kebaikannya. Dan kebaikan itu, yang paling pertama ngerasain adalah dirinya sendiri. Dia jadi malu sama dirinya di masa lalu, yang selalu cari pembenaran atas kecanduannya nonton film dewasa. Awalnya cuma nonton sesekali, akhirnya harus nonton tiap hari sampai ngerusak hidupnya. Untunglah, sekarang dia udah lepas dari hal itu. Pas ditanyain, apa tips paling ampuh yang berhasil bikin perubahan positif itu, yang bisa bikin dia sukses nofap sampai 3 bulan, Bro Toksi menyampaikan poin paling penting dari ebook Vapstronaut D100%. Yang terpenting saat nofap, jangan cuma menghitung hari. Tujuan lo jangan cuma pengen nofap selama X hari, habis itu terus ngapain? Balik lagi ke kebiasaan lama. Ubah tujuan lo bro. Pengen jadi cowok yang lebih baik, pengen jadi cowok yang punya karya, pengen jadi pria yang lebih sehat. Terus, alihkan energi pengen lo ke 4 hal ini. Level 1 ke pekerjaan atau sekolah, level 2 ke olahraga, level 3 ke self-care, level 4 ke hobi. Jadi kalau tiba-tiba pengen, muncul hasrat buat olahraga 5 jari, lakuin apapun yang berhubungan sama kerjaan dan sekolah, yang bisa bikin lo lebih bisa cari duit banyak atau lebih pintar. Misal pengen nofap, lo belajar bisnis, atau beresin satu proyek yang masih pending, atau belajar hal baru. Kalau dirasa berat, lo bisa pindah ke level 2, ke olahraga. Push up, pull up, squat, atau pergi ke gym. Masih rasa berat, turunin ke level yang lebih ringan, self-care. Cuci muka, rapiin wajah, sikat gigi, beresin kamar, setrika baju, cuci sepatu. Pokoknya hal-hal yang bikin lo lebih kutuki. Masih berat juga, turun lagi ke level 4, hobi. Lakukan hal apapun yang lo suka, dan jadi hobi lo sepanjang itu bisa mencegah lo olahraga 5 jari. Misal main game, nonton film, sepedaan, berkebun, menulis, gambar, dan lain-lain. Masih sulit juga, ada level ultimate yaitu ibadah, doa, meditasi, ingat Tuhan. Lihat kan bro, ada 5 level perisai yang bisa membentengi lo dari kegiatan mencekik si Joni. Bayangin, tiap kali lo pengen, terus tiap kali juga lo lakuin satu dari kegiatan di level tadi. Dalam sebulan aja, lo akan lihat diri lo di versi yang lebih baik. Gak cuma cewek bro, berbagai hal dalam hidup lo juga akan mengalami peningkatan. Gua yakin kok bro, lo bisa menguasai nafsu lo. Jadi gini bro, ada cowok yang namanya Toksi, hidupnya berantakan banget. Kerjaan gak jelas, gak punya hobi, gak punya temen, gak bisa bergaul. Seharian, waktunya habis cuma buat rebahan, main medsos, main game, plus nonton BOKEP. Olahraga 5 jari, udah kayak minum obat. Sehari bisa 3 kali. Karena kecanduannya udah parah, Bro Toksi ini gak cukup puas bro. Kalau nonton film dewasa yang normal-normal aja, yang cuma cowok sama cewek berdua, dia harus masuk ke berbagai website yang aneh, yang nyediain film-film jorok yang super jorok, yang bisa memenuhi fantasinya. Gila kan? Efek sampingnya lebih parah lagi. Bro Toksi ini masih umur 20-an, tapi badannya udah kayak 50-an. Si junior punya dia udah nggak bisa berfungsi dengan normal, udah nggak bisa berdiri tegak di pagi hari, karena syaraf-syarafnya udah rusak. Kebanyakan dicekakin pakai tangannya sendiri. Mukanya lesu, selalu kelihatan kayak orang capek, lebih capek dari fans MU yang menunggu gelar juara Liga Inggris yang gak kunjung diraih. Suatu saat, Bro Toksi buka medsos dan dengar cerita salah satu dari lo bro yang berhasil lepas dari kecanduan ini dan mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Bro Toksi pengen juga dong lepas dari hal ini. Dia nyobain konsep yang namanya nofap. Fokus buat berhenti olahraga 5 jari selama mungkin. Dia kaget tuh, lihat ada yang bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan 2 tahun gak COLI sama sekali. Semangat, Bro Toksi pengen nyobain juga. Walaupun berat dan sempat beberapa kali relapse, Bro Toksi akhirnya berhasil nofap selama 7 hari. Senang, mulai bisa ngerasain perubahan positif dalam hidupnya. Dia berhasil akhirnya sampai sebulan jalan. Sebulan jalan ke 2 bulan, dia pun masih kuat. Tapi, kok Bro Toksi ngerasa ada yang salah dalam hidupnya ya? Kayak berhasil ngurangin satu kebiasaan buruk, tapi ngerasa gak ada progres baik dalam hidupnya, selain nahan-nahan COLI aja.
Gimana enggak? Dia memang berhenti olahraga 5 jari, tapi habis itu malah jadi kecanduan judi online. Udah mulai gawat malah, sampai menguras uang sehari-hari. Bahkan kemarin udah sempet nyolong duit bapaknya buat depo. Berusaha lepas dari hal itu, dia kejebak lagi. Mulai coba-coba minuman keras, buat cari pengganti dopamin yang biasa dia dapetin dari COLI. Bahkan karena nafsunya memuncak dan menggunung, dia bahkan sempat tergoda mau cobain open BO di aplikasi hijau. Dari hasil nyolong duit bapaknya. Serem kan bro? Niatnya mau memperbaiki hidup, lepas dari kecanduan negatif, malah masuk ke jebakan yang jauh lebih berbahaya. Terus harus gimana dong? Apa yang harus dilakuin sama Bro Toksi? Untung banget, Bro Toksi akhirnya memutuskan cerita ke temennya Bro Satria. Bro Satria langsung bilang, jangan stop COLI. Maksud gua, jangan fokus berhenti ke olahraga 5 jarinya. Terus harus fokus kemana dong? Fokus ke mental health lo bro. Fokus ke kesehatan mental. Loh, bukannya selama ini kalau cowok ngomong kesehatan mental suka diceng-cengin, dibilang manja, sok cari perhatian, sok pengen dianggap spesial ya? Enggak bro, kesehatan mental itu penting banget. Itu adalah akar dari permasalahan lo, yang kalau nggak lo benerin, masalah apapun yang akan coba lo beresin akan muter lagi jadi masalah baru, bahkan lebih parah. Misalkan gini, kalau ternyata penyebab utama dari kecanduan COLI adalah rasa kesepian, lo perlu ngobrol, sering-sering kumpul sama orang lain. Nah habis itu, lo arahin bro ke aktivitas yang positif. Jadi ngumpulnya bukan sekedar nongkrong, tapi misal ngumpul di komunitas, di workshop, belajar bareng, atau ngerjain proyek bareng. Kalau penyebab kecanduan lo itu adalah rasa bosan, berarti lo perlu ganti dengan satu aktivitas di luar rutinitas keseharian lo. Ganti sama jalan kaki, lihat sekeliling, motoran, hiking, main ke alun-alun kota, atau mungkin ganti sama olahraga santai. Kalau misal akar dari kecanduan lo itu adalah rasa nggak berdaya, coba sekarang fokus bikin karya. Bikin posting yang bagus dan bermanfaat di medsos. Bikin konten yang mendidik atau menghibur buat orang lain. Bantu orang lain sebisa lo, pakai tenaga dulu kalau nggak ada duit. Yang jelas, sebagai cowok, lo harus sadar bro, buat mengobati kesehatan mental lo dengan menghindari the path of least resistance. Dengan menghindari jalan yang paling gampang. Kalau lo cari yang gampang-gampang terus, lo akan muter-muter dari satu kecanduan ke kecanduan yang lain. Lo akan selalu cari jalan pintas, metode ajaib yang bisa ngeberesin hidup lo. Kayak misal tadi, lo berpikir stop COLI bakal bikin semua lebih baik. Tapi faktanya lo malah kena kecanduan judi online, alkohol, dan lain-lain. Kenapa bisa gitu? Karena dapetin kesenangan dari judi, dari alkohol, dari BOKIP itu lebih gampang didapatkan daripada kebahagiaan dari olahraga, bikin karya, atau menolong orang. Tapi ya itu bro, rumus kalau mau mengobati kecanduan apapun. 1. Identifikasi dulu yang merusak mental health lo, yang bikin lo jadi kecanduan. 2. Cari cara buat mengobatinya. 3. Ganti kecanduan lo sama satu hal positif yang bisa bikin mental health lo lebih baik. Dan ingat, hindari jalan yang paling mudah. Bersakit-sakit dulu di awal bro, baru bersenang-senang kemudian. Fokus sama hal positif yang mau lo tambahkan, bukan fokus ke menghindari kecanduan lo. Dengar nasihat itu, Bro Toksi berusaha meresapinya, memahami dan menjalankannya. Pelan-pelan banget, pakai rumus 1-1-1. Buang satu hal buruk, tambah satu hal baik selama 1 bulan. Setelah 6 bulan, walaupun nggak sempurna, kadang-kadang masih relapse, kadang-kadang masih tergoda olahraga 5 jari, tapi dia merasa hidupnya udah lebih baik, udah bisa menikmati olahraga, udah punya hobi yang jelas, bahkan udah nggak mager, dan mulai bisa dapat pemasukan setelah memberanikan diri buat cari kerja. Grafik hidupnya naik, temen-temennya salut sama perubahan Bro Toksi. Jadi itu tadi ya bro, kalau lo punya kecanduan negatif, saran gua, jangan fokus ngeliat diri lo sebagai manusia yang gagal, manusia nggak berguna, dan pengen langsung secepat mungkin menghilangkan kecanduan lo. Kemungkinan gagal, kemungkinan relapse-nya gede banget. Fokus dulu ke kesehatan mental lo. Identifikasi akar masalah kecanduan lo. Terus, lakuin hal positif buat mengobati hal itu. Gua udah tulisin buat lo ebook Dopamine Detox. Buat referensi berbagai kegiatan positif buat menggantikan dopamin instan yang merusak. Ada juga ebook Vibestronaut yang bisa bantu lo buat lepas dari kecanduan COLI dengan cara yang sehat dan produktif. Kalau mau konsultasi dan ngobrol sama tim pria 100% seputar kesehatan mental, permasalahan hidup, atau perlu sekedar didengerin dan disemangatin, lo juga bisa bro. Linknya ada di pin komen ya. Oh ya, gue juga minta tolong bro. Kalau lo sekarang sedang berjuang sama suatu kecanduan atau udah pernah berhasil lepas dari kecanduan apapun, sampai sekarang udah jadi lebih baik, tolong share pengalaman lo di kolom komentar bro. Cerita lo bakal sangat berharga, sangat menginspirasi, dan sangat memotivasi. Bayangin bro, kalau ada saudara kita yang putus asa, hampir menyerah, gak rasa hancur, terus tiba-tiba dia nemuin komentar lo, baca, dan hidupnya berubah secara gak langsung. Lo udah berhasil menyelamatkan harapan orang lain bro. Salam I feel you man, semangat bro.